Apa kabar? Baik. Oke, karena kalian baik hari ini, maka kita perlu bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan kamu bisa hadir di sekolah hari ini. Satu orang pimpin doa. Yes, ya silakan. Terima kasih Kesia. Winky tidak tutup mata. Winky tidak berdoa, iya toh? Namanya berdoa itu kita bicara dengan Tuhan ya Winky. Harus sungguh-sungguh. Memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini sebagai bentuk rasa cinta terhadap tanah air. Semua berdiri, kita menyanyi lagu Garuda Pancasila. Berdiri semua. Yang semangat tepuk tangan. Ibu angkat nada dulu supaya kita jangan miring-miring. Garuda Pancasila, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tuan, ada kabar kah? Tidak ada, berarti Tuan apa ya? Tuan tidak hadir. Sebelum kita mulai belajar, berdiri semua supaya kita bergerak. Sebentar kita belajar lebih semangat. Semua berdiri. Berdiri kita bergerak. Kita bergerak ini ya. Siap ya? Oke. Belum lagi. I'm alive, enthusiastic. I'm alive, enthusiastic. I'm enthusiastic. I'm alive, awake, enthusiastic. I'm alive, awake, alive. I'm alive, awake, enthusiastic. Salah. I'm alive, awake, enthusiastic. I'm alive, awake, enthusiastic. I'm alive, awake, alive. I'm alive, awake, enthusiastic. Awake, enthusiastic. I'm alive, awake, enthusiastic. I'm alive, awake, alive. I'm alive, awake, enthusiastic. Oke, baik. Ada yang masih belum bergerak ya? Nanti sebentar. Semangat lagi ya. Tepuk semangat. Ayo berdiri semua. Tepuk semangat, masih ingat kan? Ya. Semangat. Oke. Tepuk 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik.
Kelas 5 sudah semangat ya untuk mulai pelajaran nyari. Lanjut ke persepsi dong. Lanjut ya. Kalian bisa lihat gambar di depan? Bisa lihat gambar di depan kah? Bisa. Dari gambar tersebut, apa kalian ingat pembelajaran kita kali lalu? Pembelajaran kita kali lalu tentang apa? Kali lalu kita belajar tentang apa? Apa? Tentang pola tentang pola hidup sehat. Jadi gambar ini kira-kira gambar ini orang dia buat apa? Dia makan apa? Dia makan apa? Dia makan? Iya, dia makan makanan instan. Menurut kalian, makanan instan itu sehat atau tidak? Tidak. Makanan instan tidak sehat. Tidak sehat terutama bagi organ peredaran darah manusia. Iya, dia bawa pengaruh buruk ya. Lanjutkan. Dari pembelajaran kali lalu itu, jangan buka-buka buku, perhatikan ke sini, Ibu mau tanya. Jadi, dari pembelajaran kali lalu itu, apa manfaat hidup sehat bagi manusia? Kenapa manusia harus hidup sehat? Dari pembelajaran kali lalu, siapa yang masih bisa ingat? Manfaat kesehatan bagi manusia. Sudah lupa? Oke, baik. Ibu ingatkan sedikit ya. Jadi manfaat kesehatan bagi manusia. Manfaat dari hidup sehat itu adalah mengurangi pengeluaran. Yang pertama. Kenapa mengurangi pengeluaran? Kalau kita sakit berarti kita harus ke mana? Berobat ke mana? Ke rumah sakit. Nah, kalau kita berobat ke rumah sakit itu butuh biaya yang besar. Apalagi kalau penyakitnya berkaitan dengan organ peredaran darah. Itu kita akan kasih keluar uang yang begitu banyak supaya kita bisa sehat. Kalau kita sudah sakit itu, untuk sembuh itu susah. Itu kenapa orang bilang kesehatan itu mahal. Karena untuk mau sehat itu kita harus kasih keluar uang begitu banyak. Yang kedua, manfaat yang kedua, menambah pemasukan. Kalau kita sehat, kita bisa kerja, iya kan? Kita bisa kerja, kita bisa jalan, kita bisa kerja. Nah, kalau kita kerja kan kita bisa dapat uang. Kalau kita tidur saja kita tidak bisa dapat uang. Nah, itulah manfaat kedua. Manfaat kedua itu menambah pemasukan. Yang berikut adalah menghemat waktu. Menghemat waktu itu karena jika kita sakit, banyak kegiatan yang tertunda. Misalnya, tadi ini siapa nih? Kita punya teman siapa? Edwan tidak datang sekolah. Edwan tidak datang sekolah itu karena bisa saja karena dia sakit. Nah, kalau dia sakit, itu dia sudah terlambat pelajaran. Hari ini kalian sudah belajar. Kalian belajar begitu banyak materi yang kamu sudah terima. Nah, Edwan akan rugi. Dia tidak dapat materi hari ini. Iya kan? Iya. Yang berikut, manfaat yang berikut itu hari ini kita akan belajar di tema 4 tentang sehat itu penting, subtema 2 gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran 1 itu ada di halaman 53. Silahkan buka buku halaman 53. Winky, buka buku halaman 53. Halaman 53. Ini siapa dia si bantu Winky dulu. Buka buku halaman 53. Sudah semua? Sudah. Ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini diharapkan kalian akan yang pertama, Ibu akan kasih kalian video. Ibu ada siap dua video. Nah, video yang pertama itu nanti tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik ya. Ya. Karena dari itu video, kalian harus menentukan penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang kedua, nanti
yang berikut nanti ada video tentang pantun. Nah, dari pantun tersebut kalian akan menemukan dia punya cara untuk memelihara organ peredaran darah dengan tepat. Kalian harus mampu ya. Jadi saat ibu tayangkan video di sini, kalian harus bisa melihat dengan baik. Kalian amati ini video dengan baik supaya sebentar kalian bisa jawab itu pertanyaan ya. Kemudian kalian akan buat pantun. Buat pantun yang berkaitan dengan organ peredaran darah manusia. Oke, baik. Lanjut, Kak. Lihat tayangan di depan. Bisa lihat? Bisa. Oke, kita baca sama-sama ya. Ya. Begini, yang perempuan kita baca sama-sama. Yang laki-laki, perempuan nanti jadi Lani. Yang laki-laki jadi siapa? Dayu. Jadi kita baca sama-sama ya. Di Lani, berarti perempuan duluan. Mengapa hari ini Pak Anton tidak masuk mengajar ke kelas kita? Ayo Dayu jawab. Dayu lagi. Tadi kepala sekolah mengatakan bahwa Pak Anton tidak datang ke sekolah karena hipertensi. Irfan, ayo baca Irfan. Lani lagi, Lani baca. Giliran Lani, perempuan ya. Wah, bisa bahaya jika tidak diobati. Dayu lagi ya, gilirannya Dayu baca. Ayo laki-laki semua. Iya, kemarin tetanggaku terserang stroke karena hipertensi. Lani ya, perempuan. Apa penyebab hipertensi ya? Nah, siapa yang bisa bantu Lani untuk menjawab? Apa itu hipertensi dulu? Hipertensi itu apa? Kira-kira? Hipertensi apa? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Angkat tangan. Ya, Desi, silakan. Darah tinggi. Oke, tepuk tangan untuk Desi. Nah, jadi hipertensi itu penyakit darah tinggi. Nah, kenapa sampai Pak Anton terkena darah tinggi? Apa penyebabnya? Karena apa? Wah, Desi silakan. Karena setelah usia, iya benar. Faktor usia. Setelah faktor usia apa lagi? Faktor? Kira-kira penyebab dari Pak Anton mengalami itu tuh apa? Apa? Ya, silakan. Apa? Iya, makanan. Penyebabnya itu bisa karena faktor usia, bisa karena faktor makanan. Ibu tambahkan lagi ya, karena bisa juga karena faktor genetik. Kemudian dia punya pola hidup tidak sehat. Lanjut. Bagaimana caranya agar kita tidak terkena hipertensi? Apa yang harus kita buat supaya kita tidak kena itu penyakit? Sama seperti Pak Anton. Apa yang harus kita buat? Coba Winky, apa? Iya, olahraga. Yang berikut, apa lagi? Iya, makan makanan bergizi. Apa lagi? Itu dua saja, kah? Iya, kita makan makanan yang bergizi, kita punya pola hidup teratur, rajin berolahraga. Itu kita punya organ peredaran darah akan tetap terjaga. Oke, perhatikan tayangan video di depan ini ya.
Lihat itu video di depan. Oke baik, kalian sudah menyaksikan video yang pertama. Kalian sudah melihat tayangan video tentang gangguan organ peredaran darah manusia. Sekarang kalian akan menonton lagi tayangan tentang pantun tentang cara merawat organ peredaran darah manusia. Nah, di sini kalian perhatikan baik-baik karena akan disajikan pantun, kemudian cara untuk menentukan makna dari pantun tersebut. Perhatikan baik-baik karena sebentar ada tugas dari situ. Silahkan.
Oke, baik. Setelah menyaksikan tayangan video tadi, kalian sudah bisa tangkap atau belum? Kalau belum, ibu putar ulang lagi. Sudah bisa atau belum? Sudah bisa tangkap? Sudah bisa atau belum? Jujur, sudah bisa? Sudah. Rifanda, sudah? Winky, sudah? Risno? Sudah, oke, baik. Kalian sudah bisa tangkap. Sekarang ibu bagi kalian dalam kelompok, ya. Ini jadi kelompok 1. Kalian bertiga, ya? Satu kelompok. Kelompok 1, kalian bertiga. Kelompok 2. Nah, di sini ketua kelompoknya siapa? Ketua kelompoknya siapa? Rifanda. Oke, Rifanda ketua kelompok 1. Ketua kelompok 2 siapa? Oke, Irfan. Irfan ketua kelompok 2. Nah, ibu akan bagikan LKPD untuk kalian bisa kerjakan, ya. Coba buka itu LKPD di halaman pertama. Buka halaman pertama dari LKPD. Halaman pertama dari LKPD. Di yang pertama ini ada nama siswa, ya. Nanti kalian isi, ya. Kemudian nomor absen dan kelas. Kemudian di bawah ada petunjuk. Petunjuk penggunaan LKPD. Nanti dibaca, ya. Dibaca itu petunjuk penggunaan. Yang berikut. Di lembaran kedua lagi. Di lembaran kedua ada tujuan. Setelah tujuan ada langkah-langkah pengisian. Langkah-langkah pengisian LKPD. Jadi apa yang mulai dari langkah pertama sampai langkah ke-6. Nanti dibaca, ya. Itu langkah-langkah itu dibaca karena itu untuk mengerjakan LKPD. Kalian harus tahu itu dulu. Nanti kalian isi sembarang. Ini LKPD 1, ini LKPD yang 2. Jadi nanti diisi, ya, itu kalau ada tabel dan titik-titik itu nanti diisi semua. Ada yang masih belum mengerti tentang ini LKPD, kah? Ada yang masih belum mengerti? Apa? Kenapa? Itu LKPD kenapa? Belum tahu cara isi? Iya, begini, ya. Nanti Kesia Desi baca yang di pertama ini, ya. Baca di sini cara untuk isi itu bagaimana, ya. Jadi dari yang tadi yang kamu nonton itu video, kamu tulis di sini dia punya penyebab dari gangguan. Di video tadi kan ada gangguan-gangguan dengan dia punya penyebab. Kemudian di modul ajar yang ini, modul ajar yang ibu bagikan ini, di modul ajar ini ada juga di buku siswa. Itu tentang penyebab dari gangguan organ peredaran darah manusia. Jadi itu yang kalian tulis di sini. Setelah kalian tulis dia punya penyebab, kalian tulis lagi dia punya cara mencegah di bawah sini. Nanti kalian baca saja di sini ada dia punya jawaban. Kemudian di sini juga ada. Kemudian berdiskusi, ya, dalam kelompok, bukan isi sendiri-sendiri, ya. Wajib berdiskusi dengan teman sekelompok. Bukan orang dari kelompok sini berdiskusi dengan orang di kelompok 2. Tidak, ya. Kelompok 1 berdiskusi di kelompok 1, kelompok 2 berdiskusi di kelompok 2. Oke, baik, silahkan kerjakan. Masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada lagi? Oke, silahkan. Mulai sudah. Kerja sudah. Kerja sudah. Ini. Kerja sudah. Ini yang pertama ini. Mulai dari yang pertama yang ini. Kalian bertanya dalam kelompok, ya. Saling bertanya dalam kelompok. Tadi di video tuh ada juga tentang ini. Atau ibu mau putar ulang video lagi buat kamu isi? Hah? Ini baca dari sini, ya. Ini kalian juga berhadapan dalam kelompok. Ini kesini.
sambil kalian kerja, kalian lihat di sini. Ini apa ini? Silakan, tulis sudah. Kalian silakan berdiskusi. Baca dari sini dan diskusi ya. Baca dari kalian mau belajar ini. Baca dari sini dan diskusikan ya. Ini. Baca dari sini. Ini dan diskusikan. Didiskusikan. Baku tanya dalam kelompok. Diskusi itu artinya kamu baku tanya. Baku tanya kira-kira ini jawaban pas atau tidak. Misalnya untuk di sini ya, contohnya kalian ini penyebab dari anemia itu apa? Tanya di teman-teman supaya teman-teman bisa jawab. Begitu. Bukan satu orang punya pemikiran. Isi nama dulu. Isi kamu punya nama. Tulis kamu nama. Dari pertama, tulis kamu nama. Tulis kamu punya nama. Tulis kamu punya nama. Tulis kamu punya nama. Ya, kita pakai itu saja. Lanjut ya diskusi ya. Nanti didiskusikan ya. Sudah mas, kamu sudah dapat jawaban untuk nomor 1. Hah? Sudah dapat nomor 1 punya? Sudah dapat? Ah, tulis di buku dulu ya sebentar baru kalian salin di sini ya. Tulis di kamu punya buku dulu. Sebentar baru salin supaya yang di sini nanti sudah bersih ya. Jadi kalian baca itu bersih. Nanti ibu baca juga bagus ya. Tulis di kamu punya buku dulu sebentar baru salin ke sini. Tulis kamu hasil diskusi itu di satu buku sebentar baru kalian kasih masuk. Silakan. Winky, kau punya kelompok di mana, Winky? Kau kelompok 1, kau balik ke kelompok 2 lagi. Baca ya, baca ini. Baca dari semua sumber. Bukan hanya dari satu sumber saja, baca dari semua sumber baru kalian tentukan dia punya jawaban ya. Baca dari itu dua buku itu. Dibaca ya. Sampai nomor berapa? Hah? Kalian sudah nomor berapa? Sudah nomor berapa? Ingat ya, bukan kerja masing-masing dalam kelompok ya. Nanti baku tanya, misalnya untuk nomor 2 ini jawabannya yang ini supas kah? Begitu ya. Baku tanya dengan teman, jangan pakai kau pemikiran sendiri.
Ini kamu juga, su nomor berapa? Nanti aku tanya dengan teman, kira-kira untuk ini nomor 2 ini tentang tekanan darah rendah. Dia punya jawaban begini, ini sudah pas kah? Begitu aku tanya dengan teman begitu bukan kau sendiri-sendiri kerja Sudah selesai? Sudah. Oke, baik, kamu kerja cepat lanjut lagi di lembar berikut. Buka di LKPD lembar berikut lagi. LKPD lembar berikut tuh. Di LKPD di lembar berikut. Yang tadi kalian kerja dia punya belakang. Yang itu LKPD kedua. Nah, di situ ada pantun. Di sini Winky. Di sini ada pantun. Nah, dari pantun yang ini nih, kalian tulis dia punya jenis. Itu pantun tuh termasuk jenis pantun apa? Dia termasuk jenis pantun apa? Yang mana yang termasuk sampiran? Yang mana yang isi? Maknanya apa? Kemudian di yang terakhir yang ini, perhatikan ke sini. Yang ini nih, kalian buat satu pantun. Sudah tahu toh ciri-ciri pantun toh? Sudah tahu kan? Nah, dari itu tuh kalian buat satu pantun. Di pantun itu nanti kalian dari pantun yang kamu buat, kamu tentukan dia punya amanat atau makna dari itu pantun itu apa. Silakan lanjut kerja sudah. Lanjut kerja sudah.
Tetap kerja dalam kelompok, ya. Ini pantun nih. Baca itu pantun dulu, dibaca dulu, ya. Kau menghadap ke sini supaya dengan ini teman-teman ngomong, berdiskusi. Kau hadap ke lain supaya kau menghadap. Ini siapa? Irfan, baik ke sini. Ini siapa? Rizno. Ini memang yang tidak aktif dalam kelompok, ibu tidak kasih nilai nanti. Kerja sudah. Jangan langsung tulis di LKPD, nanti kotor kalau salah. Christine, tapi kenapa boleh Winky dengan teman di kelompok. Yang Winky buat apa itu? Kelompok 1. Diskusi jalan atau tidak? Sudah temukan? Lanjut sudah. Kesia, boleh sudah. Silakan ditulis. Tulis simpulan dari yang hasil kegiatan hari ini.
tulis ya? Tulis sudah. Silakan ditulis. Tulis simpulan dari yang hasil kegiatan hari ini. Ini siapa sih? Oh, ini Wingkit. Kerja sudah Wingkit, terus 46. Kemudian kerjakan itu tugas sudah. Kerja cepat sudah. Dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Kerja cepat sudah. Dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Kerja cepat sudah.
dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Sudahkah? Sudah berdiskusi untuk yang kedua ini kan? Sudah selesai? Sudah. Nah sekarang masing-masing tuliskan itu hasil yang tadi itu salin sudah di LKPD ini. Isi sudah. Isi sudah sesuai yang diminta tadi. Isi sudah. Salin kasih masuk sudah. Gimana kau punya? Yang ini. Isi kasih masuk sudah. Binti tulis sudah. Kamu hati kan? Sudah tulis nama toh? Sudah toh? Tulis nama. Tulis nama. Tulis sudah. Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Perwakilan kelompok 1 silahkan maju untuk bacakan printing hasil diskusi tadi. Silahkan. Kelompok 1. Jangan berdiri di situ. Di sini saja. Silahkan. Anemia, kurang zat besi, malaria, darah rendah, penyakit diare jantung, infeksi rasi, kekurangan nutrisi, darah tinggi, usia, obesitas, genetik, kanker darah, Baca kuat sedikit ini siapa? energi dan Kuat sedikit beritanya. etika, jantung
konsumsi alkohol, kurangi makanan dengan kandungan garam dan lemak. Sudah. Sudah. Lanjut lagi di gangguan cara pencegahan itu tadi kalian punya itu. Sudah. Lanjut lagi di pantun berarti. Ya, silakan. Pantun jenis pantun nasihat sampiran ada gerobak ditarik sapi berjalan dengan cepat isi lari gerakan tangan dan kaki otot kuat jantung pun sehat makna sering berolahraga bermanfaat bagi kesehatan otot dan jantung. Sudah? Sudah selesai? Sudah. Oke, baik. Menurut kelompok 2, apakah yang disampaikan sudah pas kah? Pas. Yang di kelompok 1 sampaikan sudah pas? Pas. Tidak ada tambahan kah untuk kelompok 1? Apa? Tambahannya apa? Kelompok 2 ada tanggapan kah untuk kelompok 1? Ada? Ada. Iya, silahkan. Sudah pas tapi pada darah tinggi penyebabnya dari makanan juga. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Nah, kelompok 1 silahkan kembali. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2, silahkan maju bacakan. Kalian punya hasil di depan. Anemia kurang Terima kasih. anemia kurang konsumsi zat besi malaria hipotensi penyakit diare jantung dehidrasi kekurangan konsumsi zat besi malaria hipotensi penyakit diare jantung dehidrasi kekurangan nutrisi hipertensi usia obesitas
obesitas, genetik, kanker darah, radiasi, energi, dan genetik dan genetik, jantung, koroner, koroner ya. Lanjut. Koroner ya. penyempitan, pembuluh darah, varises, Pola hidup pola hidup tidak sehat, hemofilia. Lanjut. hemofilia, genetik dan makanan. Lanjut. Oke. Thalassemia, genetik dan makanan. Cara mencegah Apa? Cara mencegah itu apa? asupan nutrisi, membatasi asupan lemak, olahraga, teratur, berhati, konsumsi alkohol, kurangi makan dengan kandungan garam, lemak, berhati merokok, Tisno. Kelola stres, pantun. Jenis pantun, nasihat, sampiran, ada, gerobak ditarik, sapi berjalan dengan cepat, isi mari, gerakan tangan dan kaki, otot,
Winky. Otot kuat. Otot kuat. Lanjut. Kesehatan otot dan jantung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Kelompok 1 ada tanggapan untuk kelompok 2. Hah? Sudah pas? Ya. Sudah pas kah? Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Jadi pekerjaan kalian tadi itu sudah benar sekali ya. Ya. Hanya ibu tambahkan sedikit lagi ya. Ya. Nah, perhatikan ke sini. Perhatikan di sini ya, ibu ada tulis. Gangguan pada organ peredaran darah manusia itu dia terjadi karena ada dua hal. Yang pertama karena faktor non keturunan, yang kedua karena faktor keturunan. Lanjut. Nah, gangguan pada peredaran darah non keturunan itu dia disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat dan makanan yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengkonsumsi makanan berlemak tinggi dan makanan berkadar kolesterol tinggi. Nah, penyakit dari non keturunan itu adalah anemia, tekanan darah rendah atau hipotensi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kanker darah atau leukemia, jantung koroner, dan varises. Kalau penyakit gangguan peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan itu adalah hemofilia dan thalassemia. Nah, cara untuk memelihara kesehatan organ peredaran darah kita itu yang pertama, memperhatikan asupan nutrisi. Yang kedua, membatasi asupan lemak. Itu kebiasaan makan daging babi harus lemak tuh. Nah, itu kita batasi ya. Yang berikut, olahraga teratur. Berhenti konsumsi alkohol. Siapa yang dari bapak peminum di rumah? Dari orang tua peminum di rumah? Siapa? Angkat tangan. Desi kok. Pulang kasih tahu ya. Bila ukur-ukur. Nanti organ peredaran darah terganggu. Atau kita tidak sehat. Bisa cepat sakit. Begitu ya? Iya. Kurangi makanan dengan kandungan garam dan lemak. Siapa yang makan harus pakai garam? Makan asam harus digaram dulu. Makan nasi harus pakai garam. Makan apa-apa harus pahit. Harus ada garam banyak. Siapa itu? Tidak ada? Ya. Oke, baik. Ibu anak dong jaga kesehatan semua. Berhenti merokok. Siapa yang mulai merokok? Winky kah? Ya. Tidak, Winky anak baik. Winky tidak merokok. Kalau stres, hindari makan tengah malam. Jadi kalau sudah tengah malam itu kita jangan makan lagi. Kunyah makanan hingga halus. Hindari kebiasaan buruk. Olahraga teratur. Kelola stres. Yang berikut berkaitan dengan pantun tadi. Yang pantun yang ada di situ itu tentang apa? Coba ibu lihat tadi pantunnya itu. Ada gerobak ditarik sapi. Sapi berjalan dengan cepat. Mari gerakan tangan dan kaki. Otot kuat, jantung pun sehat. Jadi pantun yang ini dia termasuk dari jenis pantun nasihat Dia menasehati kita. Ini pantun ini. Sampiran, yang termasuk sampiran itu 2 baris di paling atas. Itu sampiran ya. Nah, itu ada gerobak ditarik sapi. Sapi berjalan dengan cepat. Itu sampiran. Isi, mari gerakan tangan dan kaki, otot kuat, jantung pun sehat. Jadi isi itu dia selalu berada di bawah ya, 2 baris paling bawah. Makna dari ini pantun ini tadi kalian punya sudah benar. Jadi kita itu harus rajin berolahraga agar kita punya otot, kita punya tubuh, kita punya jantung itu sehat. Nah, makna pantun itu tujuan dibuatnya sebuah pantun. Cara untuk menentukan pantun itu, yang pertama itu baca baris ketiga dan keempat yang merupakan isi. Pahami isi pantun, tentukan amanat sesuai dengan isi pantun. Cara dari membaca pantun, tadi kalian punya baca pantun sudah bagus. Tapi dia punya cara membaca itu,
Volume suara harus jelas dan keras. Intonasi suara akan membuat lebih menarik untuk menarik pendengar. Pelafalan harus jelas. Pelafalan itu pengucapan Kalian ucap itu setiap kata itu jelas. Yang berikut, jeda itu diberi tanda garis miring. Lanjut. Nah, dari pembelajaran kita tadi dari awal sampai akhir itu kita belajar apa saja? Yang kita belajar dari tadi pagi tuh sampai sekarang tuh kita belajar tentang apa? Yang pertama tentang organ, gangguan pada organ peredaran. Nah, gangguan pada organ peredaran darah. Yang berikut apa? Dia punya dia punya penyebab. Yang ketiga, setelah tahu dia punya penyebab, tadi kita buat apa? Dia punya cara apa? Aduh, sudah pada lupa kok. Kita baru habis belajar nih. Iya, dia punya cara memelihara. Nah, dia punya penyebab itu ada beberapa nanti diingat-ingat kembali dia punya penyebab itu. Dia punya penyebab itu karena ada dua faktor keturunan dan faktor non keturunan. Dia bisa berupa kita punya pola makan. Dia punya faktor penyebab itu. Kalau yang non keturunan itu kita punya pola makan, kita punya pola hidup, kemudian kita punya apa? Kita tidak berolahraga, kita tidak bergerak. Ya, itu termasuk dalam pola hidup Pantun. Yang berikut kita belajar juga tentang apa? Pantun. Nah, pada pantun itu tadi kita buat apa Kita tentukan dia punya apa? Dia punya apa? Amanat atau kita tentukan dia punya makna juga. Semua sudah pada bisa kah tentukan ini amanat dari pantun? Sudah pada bisa? Sudah pada tahu tentukan makna dari pantun? Sudah bisa bedakan mana yang sampiran, mana yang isi dari pantun? Ini sudah bisa bedakan kah? Sudah? Jadi kalau pantun itu dua baris di paling atas itu merupakan apa? Dua baris paling atas itu apa? Sampiran. Dua baris paling bawah itu apa? Isi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Nah, karena kalian sudah belajar dengan baik hari ini, Ibu kasih soal evaluasi untuk kamu kerjakan. Nah, di soal evaluasi ini harus kerja masing-masing Kerja masing-masing karena Ibu mau tahu kamu punya tingkat pengetahuan sudah sampai di mana dari materi yang tadi ini. Oke. Ini. Silakan dikerjakan kerjakan masing-masing. Ingat tulis nama, kelas, nomor absen dan tanggal. Ditulis sudah, silakan. Silakan dikerjakan. Tulis nama sudah, tulis nama dengan kelas, tanggal hari ini. Ini siapa? Oh, ini kerja sudah Winky, terus tulis nama. Kemudian kerjakan itu tugas sudah. Kerja cepat sudah. Dikerjakan Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing.
Kerja cepat sudah. Dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Kerja cepat sudah. Dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Kerja cepat sudah. Dikerjakan ya. Kerja masing-masing, bukan dengan teman. Ini sudah kerja masing-masing. Sudah. Winky, silakan kumpul teman-teman punya. Dari pembelajaran hari ini, apakah kalian mengerti atau tidak? Mengerti atau tidak? Mengerti. Mengerti? Ya. Senang atau tidak? Senang. Senang. Ya. Senang karena apa? Senang karena apa? Karena nonton. Ya. Iya, senang karena nonton.
Ya, nanti kita akan sering-sering begini ya. Tapi kalian harus rajin-rajin ke sekolah. Ya. Materi kita hari ini sudah selesai ya, sampai di sini ya. Ibu berterima kasih kepada kalian karena kalian sudah aktif di dalam kelas, sudah hebat, tidak nakal. Ini hari kalian luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke, baik. Besok itu kita akan belajar tentang kita masuk di pembelajaran kedua ya. Pembelajaran 2. Jadi nanti besok itu tetap hadir ke sekolah. Nanti kalian lihat di buku siswa itu, di buku siswa masing-masing pembelajaran 2 untuk besok ya. Ya. Ada subtema 2 lanjut dari yang hari ini pun besok punya itu nanti kalian lihat. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita sama-sama berdiri dulu. Kita berdiri menyanyi lagu apa? Lagu My Valie. Sama-sama menyanyi oh. Ya. Ayo, ikut yang di video ya. Ayo, sama-sama. Semangat ya. My Valie, my Valie, Mama Ita Valie, my Valie, my Valie, Mama Ita Valie. Winky menyanyi. Ledot tenaso undangan Mama hala ita valie. Sudah kan? Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Satu orang pimpin kita doa penutup. Siapa? Winky. Ya. Winky berdoa. Silakan Winky. Desi, berdoa sih. Kita pulang. Maju ke depan Desi. Jangan lupa menyimpan kelas ya sebentar ya. Sikap doa semua, berdiri. Sikap doa semua. Kita sama-sama berdoa di dalam doa kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampuni orang yang salah kepada kami, dan jangan kami bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Desi. Silakan duduk. Selamat siang anak-anak.